itu sangat penting, disiplin. Kalau kita sudah bekerja dalam bisnis, kita tidak boleh melawan sama atasan. Apapun yang perlu kita buat sebelum kita melakukan keputusan, oke, kita karena kasih info ke atasan. Ya, kalau bagian ini bagian perempuan, kalau kamu sudah jadi kerani, ya, sebab kamu mau sisi juga. Jangan kamu keren itu saja. Kamu pergi sisi, lepas itu baru dia. Sekarang ini ada sudah istilah yang manajer bagian apa office untuk pengurusan office saja. Ya, jadi kita kena jaga disiplin. Kalau disiplin kita orang bilang sampai bila-bila pun kita tidak boleh. Jadi saya 20 tahun jadi staff. Pengalaman yang asisten yang di bawah, yang di atas saya itu selalu dorong tanya saya apa. Saya yang bagi tunjuk itu asisten. Saya baru staff. Oleh karena saya banyak pengalaman apa semua dari segi replanting, mix, amateur area, dari industri. 3 perkara ini kamu kuasai. Kalau kamu kuasai 3 bidang ini, oke, kamu akan boleh memohon di mana-mana kamu memohon. Ya, pasti kamu dapat kenaikan yang cepat. Jadi, kenapa saya 20 tahun saya belum naik. Sebab saya takut. Bila saya pindah di tempat lain, saya gagal. Sebenarnya kita boleh buat sesuatu sebenarnya, tapi kita yang membuat kita tidak maju ini rasa takut. Kita ada ketakutan, ya. Jadi para pelatih ya, saya bagi kamu tips supaya cepat naik pangkat. Pertama, disiplin kamu kena jaga, oke? Pertama, kamu kena jaga. Kedua, kamu setiap jenis kerja itu kamu tahu buat. Di Mitchell, saya ceritalah tentang CPS. Ini cycle pass spray, selective spray, menoring. Kamu kena buat costing. Kenapa? Kamu kena buat costing. Sebab bila kau di atas sudah, macam kau sebagai asisten manajer, sebab kita akan buat budget. Kalau kau tidak pandai buat costing, kau tidak boleh buat budget. Saya kasih tunjuk. Ini satu saya kasih keluar ya. Satu. Supaya kamu lebih jelas. Costing, menoring, dan weeding. Contohnya saya tanya kamu sekarang. Oke, CPS 1 hektar berapa dia punya cost? Labor and material cost. Kamu tahu? Tidak tahu. Tapi staff yang bikin pasti dia cakap sejak 15 hingga 16 ringgit 1 hektar. Menoring, ikut baca, ikut dosage, kamu kena buat costing. Sebab kenapa? Ini sangat penting. Secara ini kamu akan bila kamu interview untuk pindah ke tempat yang lain, kamu akan ditanya label di situ. Ya. Bila kamu label bagian eksekutif, dia tanya kamu tentang macam mana mengatasi masalah. Contohnya sekarang ini cabaran kita apa? Kita kekurangan tenaga kerja. Ya, Indonesia mereka sudah buka kelapa sawit. Jadi siapa pekerja kita sekarang? Kita mau panggil Bangladesh. Kalau kita panggil, masalah sosial itu akan timbul. Kalau Indonesia sekarang kalau tidak mau datang sini, cukup pada waktu itu dia bilang jangan datang di Malaysia. Kita ada kelapa sawit. Sekarang orang-orang yang kita panggil ini, yang sekarang kebanyakan tempat saya pekerja tempat saya itu 98% semua orang Solo. Ya.
Filipina, Sulu. Tapi dia punya productivity, waktu saya masuk 800 ton sejak. Tapi waktu sebelum saya masuk sana bulan 11, yang bulan 10 saya cek 800 ton sejak, daripada 679 hektar. Waktu saya masuk, saya rekrut siapa saja saya ambil. Ini pekerja paling penting ya, tidak. Tiba-tiba meloncat sampai 2000 lebih. Wow. Dari 800 sampai 2000 lebih. Jadi kalau kita bekerja di situ, keistimewaan dia bila kita sampai target, pertama ada makan-makan, barbecue. Ya, kau punya pangkat cepat naik. Ya, kau punya bonus cantik. Kami selama saya di Gadau 20 tahun, saya paling tinggi sekali 7,22 bulan. Saya masih ingat 7,22 bulan. Staf berapa saya digaji? Kali lah. Tapi saya masuk di global. Pertama saya di Gadau staf biasa. Oleh karena ada orang kasih tahu bilang, "Oh, mesti pindah. Cukup pengalaman ini." Cukup pengalaman. Jadi, macam mana mau cukup pengalaman? Kau bikin posting. Kau bikin kerjanya. Kau bikin posting. Kau rajin, dengan disiplin, kamu mau di luar. Saya TV itu sapi. Saya mau lebih. Saya takutkan mau tinggi-tinggi. Cek kita punya apa ini? Itu interview itu JM 22 JM. Tengok kita punya dokumen termasuk ini sijil di sini. Terus katanya berapa gaji kau minta? Macam mana kamu cakap? Kau kasih tinggi, pikir 5.000. Jangan cakap begitu. Ini tips ya, saya kasih tahu kamu. Cakap begini. Tuan, saya memang ada tulis di sana. Tapi saya ada minat untuk join syarikat ini. Saya akan ikut standar penggradean di sini. Saya dapat senior staff level executive. Jadi saya tidak puas hati. Saya memohon lagi di global ini sekarang yang tempat saya kerja. Saya mohon sana dari senior staff, saya coba junior assistant saja. Sebab takut Pak, kalau kita terus pergi manajer, kenalan langsung jawab. 2 kali interview, tidak ada, jarang saya dengar 2 kali interview. 1 kali interview sudah dapat atau tidak hanya 1 kali, tapi ini 2 kali saya kena interview. Saya dapat yield yang tinggi. Tauhid tanya siapa yang jaga di kawasan, dibilang tuh kami punya bus besar ya kontrol Sabah Sarawak ini wajib. Saya dikasih naik lagi. Kalau kita confirm sana 200. Ini untuk kamu punya pengetahuan supaya kamu ada semangat ya. Kalau kau naik pangkat lebih kurang 700 lagi. 700. Kalau kau punya prestasi bagus, tidak lari setiap tahun 3 hingga 500. Dan di estate yang untuk staff kamu ada sekarang minimum 1.500 kan? Taruhlah kamu kena bagi 2.000. Allowance struktur ada yang bagi 300. Ada allowance anak yang sudah kawin lah. Istri kita mau kawin kan? Allowance anak ada yang sampai 3. Ada yang 80 1 3. Jadi kali berapa? 200. Jadi 2.000 tambah lagi 240 tambah lagi 300 400 adalah kan? Bolehlah kamu beli kereta.
Tapi jangan kamu belilah kereta yang terus besar, nanti ujung bulan susah kamu bayar. Tengok kemampuan. Macam orang bilang kalau kita pakai baju mesti ukur badan sendiri. Jangan dia ambil bego. Aku pun mau ambil bego. Dan punya gaji 8.000. Tapi kau punya gaji baru 3.000. Sistem kereta mau 150, lain lagi EP kau bayar. Nah, kamu yang kerja di situ nanti EP, lain majikan, lain kamu punya gaji. Itu keistimewaannya. Itu bonus. Kenaikan gaji pun kalau staff 100 ke atas sampai 200. Kalau di global sampai 200 lebih. Ya. Jadi ini saya kasih tahu kamu supaya kamu semangat. Ya. Mungkin ada yang mau bekerja sendiri. Oke? Boleh kamu kerja di street mungkin 5 tahun baru kamu bikin usaha punya kebun, ataupun kamu balik terus usaha kebun itu pun bagus. Kan? Betul kan? Nah, tapi yang paling bagus kau kerja di state. Kau kerja di state, kau buka tanah kamu di kampung. Ya. Nah, kalau saya bukan mau promosi diri lagi Bu ya, apa tua ya. Saya bekerja dalam ladang, tapi saya kasih tahu di grup kampung kami, siapa yang menjual tanah, jual dengan saya. Lepas itu saya punya target mau 50 ikan. Kenapa? Bila kau sudah retire daripada estate, ya, kau balik kampung saja Bang. Kau bungkus barang balik kampung. Kau sudah sedia, kau punya usaha di kampung. Betul? Ingat, jangan kamu terus kalau nggak ada tanah, jangan terus dibilang, semua kerja di situ terbaik kau punya tanah. Lalang yang kau tumbuh, lalang yang kau tanam sana. Mesti kau tanam 1 tahun 1 ekar ataupun 2 ekar. Gitu. Ini saya kasih sama kamu. Sampai tunggu bantu, ya, oke? Jadi di state juga, kalau yang toki dia bagus, bila ada punya profit banyak, untung banyak, dia ntar kamu melancung luar negara. Kalau dulu tempat saya ini, kami sekarang tidaklah. Yang dulu ada itu pelajar pelatih di sini, Tuan Edward selalu kamu undang juga di sini saya dengar. Iya. Dia pergi di Korea, di Taiwan.